Lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Ayo kita diskusikan lebih lanjut. Hai, ketemu lagi kita pada semester 2 ini. Di semester 2 ini kita mulai dari tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1 tentang masyarakat peduli lingkungan. Dari topiknya kita sudah bisa tebak materi yang akan kita bahas, yaitu bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Pernahkah kamu memperhatikan lingkungan sekitarmu? Tentu pernah ya. Coba kita perhatikan lagi lingkungan sekitar kita. Kita lihat melalui gambar-gambar berikut yang ada pada buku tema 6 halaman 2. Iya, ini adalah beberapa kegiatan manusia. Kita lihat gambar pertama dulu. Gambar pertama itu adalah orang-orang yang bekerja membersihkan lingkungan agar lingkungan tetap bersih dan terjaga. Gambar kedua yaitu tentang masyarakat yang menanam pohon di pinggir jalan. Tujuan ini dilakukan agar teduh, sejuk, menciptakan sirkulasi udara yang baik, menjaga kelembaban, dan membuat lingkungan indah. Sedangkan untuk gambar ketiga kita lihat ya, ini ada beberapa warga yang sedang membayar pajak. Tujuan pajak ini dibayar agar digunakan oleh pemerintah untuk berbagai keperluan, seperti membayar gaji pegawai, membuat perencanaan bangunan, dan sebagainya. Mari kita lihat pula gambar keempat ini. Gambar keempat ini tentu kita sering temui di kehidupan kita sehari-hari, bukan? Iya, benar. Ini adalah beberapa warga yang sedang melakukan ronda malam. Tujuannya untuk keamanan warga di sekitarnya. Dari gambar tersebut, kita akan membahas tentang pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kedua, kita akan menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan tepat. 3. Tentang memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Untuk lebih jelasnya, ini KD dan tujuan pembelajarannya. Silahkan dibaca ya. Pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Pertama dulu kita bahas apa itu kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau wajib dilakukan oleh seseorang. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban masing-masing sesuai hasrat dan martabatnya. Contoh sederhana kewajiban kita di rumah ya. Kita sudah diberi makan oleh orang tua kita, sudah diberi pakaian oleh orang tua kita, juga sudah dicukupi kebutuhan kita. Tentu tugas kitalah atau kewajiban kitalah patuh kepada kedua orang tua kita, serta kita wajib membantu kedua orang tua kita agar orang tua kita tidak kelelahan dalam bekerja. Misalnya dengan cara menyapu rumah, membersihkan halaman, mencuci piring, mencuci baju, dan sebagainya. Tentu itu semua harus kamu lakukan ya. Kalau kewajiban kamu di sekolah apa ya? Iya, benar. Kewajiban kamu di sekolah adalah belajar dengan rajin, rajin piket, patuhi peraturan sekolah, patuh kepada guru, patuh kepada seluruh warga di sekolah, serta wajib menghormati kawan. Namun, selain kewajiban kamu di rumah serta di sekolah, kamu juga punya kewajiban terhadap negara. Apa ya? Nah, kewajiban kita terhadap negara, pertama, kita harus mematuhi peraturan pemerintah. Contoh saat pandemi ini, pemerintah telah memberikan arahan agar warganya wajib memakai masker. Maka kita sebagai warga negara yang baik, wajib memakai masker jika kita keluar rumah. Kedua, kita juga harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Contoh saat mau menyeberang, di sana ada lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas kita boleh menyeberang apabila lampunya sudah berwarna merah. Jika lampunya masih hijau atau kuning, kita tidak boleh berjalan dulu. Tujuannya agar kita selamat saat perjalanan.
Selanjutnya, mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan. Contoh, kita mewujudkan keamanan, kita tidak boleh berkelahi dengan teman kita, atau kita tidak boleh tawuran dengan sesama kita. Kewajiban selanjutnya yaitu kita wajib menghormati hak azazi manusia orang lain. Contoh, hak dalam memeluk agama. Kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain, serta kita tidak boleh menghina agama orang lain. Kemudian, kewajiban selanjutnya adalah wajib membayar pajak, seperti pajak motor, kendaraan, dan sebagainya. Jika kamu punya kendaraan atau punya motor di rumah, tentu kamu harus membayar pajaknya. Yang membayar pajaknya siapa? Yaitu orang tuamu. Nanti jika kamu sudah besar, maka kamulah yang akan membayar pajaknya. Selanjutnya, kamu wajib membuang sampah pada tempatnya. Dimanapun kamu berada, kamu tidak boleh membuang sampah sembarangan, karena membuang sampah sembarangan itu akan mencemari udara dan lingkungan sekitar kita. Kita lihat sungai ini. Sungai ini bersih ya, tidak ada sampah yang hanyut. Mata kita pun senang melihatnya, serta sungai ini tidak tercemar sampah, sehingga kapal-kapal bisa berlalu lalang di sekitar sungai. Jika sungai ini penuh sampah seperti ini, tentu yang akan terjadi adalah banjir. Jika banjir, maka akan merusak lingkungan sekitar sungai ini. Jadi, kita wajib menjaga kebersihan sungai, supaya sungai tetap terjaga sumber airnya dan tidak menyebabkan banjir. Jika kita lihat realitanya, sekarang banyak ya sungai-sungai tercemar sampah. Nah, sekarang kamu sudah tahu ya pentingnya menjaga kebersihan. Jadi tugas kamulah untuk mengingatkan orang-orang. Mari kita lanjutkan ke materi IPS, yaitu makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Pada semester 1 kita sudah membahas tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Jika lupa silakan diulangi lagi video pada semester 1 ya. Jadi sekarang di sini juga kita akan membahas sedikit ya, yaitu proklamasi. Proklamasi ini berasal dari kata proklamasio, yaitu dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud ini adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan, karena bangsa yang merdeka itu sudah bisa menjalankan pemerintahan sendiri tanpa campur tangan orang asing lagi. Nah, berkat itulah orang Indonesia sangat bahagia waktu itu, karena terlepas dari derita yang selama ini mereka alami. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tentu hal ini membawa makna tersendiri bagi masyarakat, bukan? Jadi makna yang bisa kita ambil atau kita petik dari proklamasi ini adalah: 1. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bagi bangsa Indonesia. 2. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. 4. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa membuka buku Menuju Masyarakat Sejahtera halaman 4 ya, buku dari Kemendikbud. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang ada pada buku tersebut. Pertama, pertanyaannya, apa judul teks pada bacaan di atas? Judul teks pada bacaan di atas adalah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. 2. Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Jadi kata kunci di situ adalah makna proklamasi. 3. Informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci? Jadi informasi yang kita peroleh adalah proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan sarana untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Pertanyaan keempat, apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Pertama, kita bisa belajar dengan giat, berprestasi, dan rajin. Kedua, kita bisa mengikuti berbagai perlombaan, misalnya pada saat perlombaan 17 Agustus. Ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. 4. Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Sekarang kita akan melanjutkan materi bahasa Indonesia, yaitu
menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Tadi kita sudah membaca tentang teks proklamasi, yaitu makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, dari judulnya kita sudah tahu apa isi yang terkandung di dalamnya. Berarti yang disampaikan di sana adalah kita sudah bisa memperkirakan, yaitu tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Jadi apa ya kira-kira teks non-fiksi itu? Nah, teks non-fiksi itu adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, sesuai realita dan fakta tanpa ada unsur mengada-ngada. Ciri-ciri dari teks non-fiksi tersebut adalah berbentuk karangan ilmiah, ditulis dengan tidak menggunakan gaya bahasa, sifat kata dengan makna sebenarnya, berdasarkan pengamatan atau penelitian, dan tulisan berdasarkan kenyataan. Jadi intinya teks non-fiksi ini adalah teks yang berisi tentang fakta. Contoh dari teks non-fiksi ini adalah seperti laporan berita, skripsi, artikel. Semua itu dibuat dengan cara mencari data atau mencari sumber berita, kemudian melakukan wawancara, serta mencatat hal-hal yang penting. Barulah teks itu bisa terbentuk. Seperti pada teks halaman 4 tadi, yaitu makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Untuk pembahasan lebih lanjut, silakan ditunggu pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih telah mampir di channel ini. Serta jangan lupa di subscribe dan share sebanyak-banyaknya.